Ya, untuk grease ini masih menggunakan grease asli dari pabrik, belum pernah dibongkar juga. Ya, untuk keadaan grease juga masih lumayan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman sekalian? Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari long spool ya, yaitu Daiwa Emblem S 5000T. Untuk putaran, nah ini dia tidak menggunakan sistem one way ya, dia menggunakan docking. Ya, langsung aja kita mulai pembongkarannya. Dimulai dari handle dulu, kita lepas. Lepas, handle lepas, kemudian bisa kita bongkar di bagian spool. Nah, dari yang paling atas kita lepas dulu kawat pen penguncinya. Nah, kemudian ring untuk penahan dari drag washernya, kemudian drag washernya. Nah, ini tebal sekali ini ya. Dan kondisi dari drag ini sudah mulai tidak bisa dipakai lagi karena grease-nya sudah bercampur dengan air ya, ini jadi warna putih, jadi kecoklatan. Ini harus langsung cepat-cepat kita bongkar supaya tidak terjadi korosi di bagian drag washernya. Ya, untuk bagian spool sudah bisa kita lanjutkan. Lepas, dudukkan spool sekaligus klikernya. Nah, ini kita lepas yang besi dulu, kemudian dari klikernya, lalu di bagian dalamnya ada ring teflon berwarna merah. Bisa dilepas, bisa kita lepas dulu penahan dari mur pengunci rotornya. Oke, penahan dari lepas. Sekarang kita lepas mur pengunci dari rotornya. Nah, setelah dilepas bautnya, nah, bisa kita ambil langsung rotor. Untuk ring ini posisinya dari bagian atas dari piring ya, kita taruh ke sini dulu. Untuk mesin nanti kita bongkar dulu di bagian rotornya. Rotor kita lepas rollernya terlebih dahulu. Ini harus kita cek juga, tadi sebelum saat dibongkar roller ini mati, jadi nggak bisa mutar sama sekali. Oke, untuk roller masih aman, bushing juga masih bagus, kemudian penutup atasnya sekaligus ringnya ini. Oke, ini kering sekali ya ini di bagian roller, dan ini posisi dari kawatnya ini terlalu melebar keluar ya, harus kita kencangkan ke dalam. Masih belum ini ya, dikit lagi. Oke, ke dalam dikit ya, udah pas. Nah, baru bisa kita lepas build wire ace nya dulu. Penutup ini kita buka.
sambil ditahan karena di bagian dalam sini ada pir. Nah, supaya pirnya tidak terbang, tidak lepas, kita tahan penutupnya seperti ini. Nah, setelah terlepas bautnya, ya, pir. Nah, untuk pir ini kecil sekali ya, tipis, jangan sampai hilang. Nah, pirnya ini berfungsi sebagai pendorong ini. Setelah terlepas, bisa kita lepas di bagian clutch-nya. Nah, untuk clutch, tahan ya seperti ini, langsung diputar. Ini karena belum pernah dibongkar, jadi harus kita kasih kejutan di bagian bautnya. Nah, seperti yang saya lakukan tadi ya. Biar dilepas, langsung kita lepaskan penutupnya, sama seperti tadi, di bagian sini ditahan. Nah, baru bisa dilepas. Yap, ya, pirnya sama persis ukurannya. Setelah terlepas, bisa kita lanjutkan ke lepas bagian pir spring dari clutch-nya. Oke, untuk bagian rotor ini sudah semua. Ini nggak perlu kita bongkar, biarkan seperti ini saja. Oke, setelah di bagian rotor, bisa kita lanjut ke mesin utama. Nah, di bagian bawah dari rotor ini tidak ada dokengnya, tapi dokengnya ada di dalam mesinnya, jadi harus kita bongkar dulu di bagian mesin utamanya. Ya, kita lepas dulu baut bodinya, ada 2345. Setelah baut dilepas semua, bisa kita lanjutkan buka bodinya. Ya, untuk grease ini masih menggunakan grease asli dari pabrik, belum pernah dibongkar juga. Ya, untuk keadaan grease juga masih lumayan bagus. Ya, untuk bagian baut pengunci dari slider ini juga masih presisi, belum kendor sama sekali. Ya, setelah di bagian penutup terlepas, ini bushing kita ambil. Nah, semisal tidak bisa dibuka, ya udah biarin saja, soalnya kan ini bushing kan, bukan bearing. Ini tinggal kita kasih gas di bagian as tengahnya. Kemudian drive gear dilepas. Kemudian ring diambil. Nah, trigger dilepas. Kita lepas main shaftnya. Untuk main shaft ini ada dua baut penguncinya. Nah, ini pengunci bautnya ini juga berfungsi sebagai penutup untuk powelnya. Kemudian penutup dari powel diambil. Nah, di bagian bawah dari tutupnya ini ada ring kuningan. Ini berfungsi sebagai ring untuk di bagian powelnya. Powel diambil. Nah, setelah bisa lepas, bisa kita ambil main shaftnya. Ya, untuk main shaft sudah. Langsung kita bongkar dulu di bagian gear worm. Ini kita lepaskan pengunci dari gear worm nya. Kemudian setelah itu pinion gear kita lepas. Setelah pinion terlepas, kita ambil bearing, kemudian ring, lalu dokingnya. Wah, ini terkunci, udah lama nggak akan dibongkar, jadi sudah kunci ya teman. Kemudian gear dokingnya, dan yang paling bawah ring. Ya, untuk pilihan gear ini sudah dilepas semua. Jadi kita lanjutkan bongkar di bagian gear main shaftnya.
Untuk mansaf ini di bagian dalam sini ada eklip, ini harus kita keluarkan eklipnya supaya kita dapat melepas gear womsatnya ini. Setelah eklip terlepas, saya taruh. Nah, untuk membongkar gear womsatnya ini di bagian sini ada penguncinya. Pengunci dari penutup ini kita lepas. Nah, di bagian bawah dari bautnya ini ada ring. Nah, ini diambil juga ringnya. Jadi kita lepaskan penutupnya. Nah, baru bisa kita ambil gear womsatnya. Kemudian slider dan bushing di bagian atas. Yang terakhir gear yang depan. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah ada serpat lagi. Nah, ini di bagian bawah dari pinion gear ini masih ada lagi, yaitu bushing. Nah, bushingnya ini letaknya itu di bagian bawah sini. Iya, bushingnya. Setelah bushing dari pinion gear sudah dilepas, bushing dari gear womsat sudah dilepas, kita cek ini untuk bushing dari trigger ini apakah masih bisa dilepas. Ya, kunci ini jadi nggak perlu kita lepas. Oke, untuk bagian sen ini sudah, bagian rotor juga sudah, spool juga sudah. Kita lanjut ke pencucian. Oke, setelah melewati pencucian, jangan lupa di bagian bodi-bodinya, kemudian spare part, dan di bagian spool lalu rotor diberi dengan oil. Nah, untuk pemberian oil menggunakan kuas yang paling halus ya, supaya dapat menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dengan tisu ataupun dengan kain seperti ini. Oke, setelah semua pada diberikan oil, langsung saja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Nah, ini kita drag pusher, kita berikan oil ya, ini karena bahannya teflon yang spon. Nah, paling bawah dulu, kemudian yang lingkaran ini teflon lagi, kemudian yang bentuknya lingkaran. Dari sini urutan seperti ini ya, jadi seling-seling. Jadi ini lingkaran dulu, kemudian yang ada 2 titiknya ini, terus lingkaran ini, terus yang ada 2 titiknya, yang terakhir yang lingkaran. Nah, sekarang seharusnya yang ini ya, yang ada 2 ini, 2 tonjolan yang kecil itu masukkan. Nah, baru teflon, kemudian yang bentuk lingkaran, teflon lagi. Nah, yang ada 2 tonjolannya, teflon, dan terakhir yang lingkaran ini. Nah, setelah itu bisa dipasangkan penahannya, lalu bisa dikunci dengan kawat pen. Setelah di bagian spool sudah, bisa kita lanjutkan ke rotor. Rotor ini kita tutup dulu sambil kita pasangkan pirnya. Nah, yang bagian ini dulu ya, sebelum kita pasangkan pir, kita pasangkan yang ini. Nah, hati-hati, ini harus pas posisi dari pirnya.
Kita lihat dulu posisi dari gearnya, harus pas ke masuk ke lubang. Setelah terpasang ini bisa dikunci. Cek. Nah ya, berfungsi ya gearnya. Kemudian yang satunya kita pasangkan dulu gear clutch. Sebelum dipasangkan diberi grease. Ya, setelah itu gear bisa dimasukkan. Tutupan ditutupin dengan grease. Kemudian gear yang satunya dipasangkan. Kemudian bisa ditutup. Ya, oke, sudah masuk. Bisa dikunci. Ya, setelah dipasangkan penutupnya, bisa kita pasangkan clutch. Clutch sudah terpasang, bisa dikunci. Cek fungsionalnya. Ya, untuk gear masih bagus, suaranya masih kencang juga ini gearnya. Kemudian kita grease di bagian dudukan untuk peel wire AC. Ya, setelah itu peel wire AC kita pasang. Ya, setelah pemasangan peel wire AC, kita lanjutkan ke pemasangan dari rollernya. Roller kita berikan grease dulu dudukannya ini sebelum kita pasangkan rollernya. Kemudian pusing. Nah, setelah pusing dipasangkan, bisa dipasangkan rollernya, diberi grease di bagian atasnya, kemudian ring teflon. Nah, ini ring teflon ini bentuknya hampir transparan warnanya, langsung tempelkan saja. Kemudian ring penutupnya. Nah, setelah terpasang seperti ini, bisa dikunci. Oke, kita cek dulu putaran dari rollernya. Ya, untuk putaran roller lancar. Ya, setelah di bagian rotor bisa kita lanjut ke mesin. Untuk mesin kita pasangkan dulu bushing di bagian bawah dari pinion gearnya. Ya, bushing yang paling besar. Untuk pemasangan ini ada bagian kotak ini. Ini ada tempat dudukannya di situ. Masukkan.
B ya posisinya. Setelah terpasang bushing untuk pinion gearnya, sekarang kita pasangkan bushing untuk gear worm shaftnya. Nah, ada dua bagian, yang bagiannya panjang sama pendek. Nah, untuk yang pendek itu posisinya di belakang seperti ini, dan yang panjang di dalam. Nah, ini ya, masukkan, dorong, sesuaikan kedudukannya sudah. Nah, misal kalau udah nggak bisa muter, nggak bisa gerak-gerak, berarti sudah pas. Lanjut, diberi garis dulu di bagian dudukan untuk slider, ya, jalur untuk slidernya. Dan slider kita bisa pasang dulu. Setelah slider pasang, pasangkan gear worm shaftnya. Nah, setelah gear worm shaft terpasang, jangan lupa ini kita grease dulu. Nah, untuk posisi dari gearnya ini ada bagian yang rata dan ada bagian yang sedikit menonjol. Nah, untuk yang bagian yang sedikit menonjol ini posisinya di depan. Sedangkan yang rata, ya, yang enggak, yang kalau misalnya gini kan rata ya, itu posisi di belakang. Nah, posisikan, masukkan ke gear worm shaftnya. Sudah masuk, jadi kunci dengan eklip. Ini sambil ditahan di bagian bawah supaya tidak lepas. Nah, eklipnya masukkan. Ya, setelah eklip terpasang, kita pasangkan dulu ring di bagian bawah dari gear worm shaftnya. Ini ringnya, masukkan. Setelah ring masuk, pasangkan bushing. Sip, bushing sudah masuk, langsung dikunci. Ini ya penguncinya. Nah, setelah dikunci bisa kita tutup dan dikunci penutupnya. Setelah terpasang penutupnya, bisa kita grease di bagian gear worm shaftnya. Sambil diputar-putar ya biar merata. Setelah di grease di bagian gear worm shaftnya, bisa kita pasangkan pinion gear dan kita beri grease di bagian pinion gearnya.
pasangkan ring dulu ya, yang paling bawah ringnya yang stainless ini, yang besi kita masukkan. Kemudian gear docking, untuk posisi dari gigi dockingnya ini mengarah ke sini, nah itu kan. Ini juga sama. Setelah itu ring yang kedua, ini untuk ring spacer antara docking dengan bearing yang tebal ya. Masukkan dulu. Docking kita off kan. Setelah itu bisa kita pasangkan bearing untuk rotor, lalu dikunci. Ya, setelah terpasang kita on kan lagi. Nah, ini kan masih bunyi kan, nanti kita pasangkan drive gearnya sekaligus peredamnya di sini. Nah, ini ada peredamnya. Kita beri grease dulu di bagian drive gear. Nah, setelah kita beri grease, bisa kita langsung pasangkan. Dan jangan lupa posisi dari peredamnya yang ini ya, yang tipis itu masuk ke bagian dalam sini. Nah, di sini bagian itu nanti kita masukkan. Nah, sambil dilihat ini posisinya masuk ke situ ya, kita cek lagi ya. Nah, kalau dia dockingnya naik sendiri berarti sudah masuk ke docking ya. Ya, oke, sudah. Kita pasangkan main shaft. Geser sedikit ya, supaya nanti pada saat memasang powel langsung gigit ke jalur dari gearbox shaftnya. Setelah itu bisa dipasangkan powel sekaligus bushing dari powelnya. Nah, masukkan, digeser-geser sedikit sampai posisinya masuk ya. Kalau sudah nggak bisa gerak berarti sudah pas. Kemudian ring, ini ringnya, masukkan, lalu bisa dikunci. Ya, setelah bagian slider terpasang, main shaft sudah terkunci, kita cek naik turunnya dulu. Ya, untuk naik turun aman ya. Ya, setelah terpasang seperti ini bisa kita grease di bagian drive gear yang atas. Kemudian as untuk bushing nanti, pasangkan ring untuk drive gear, kemudian ring untuk rotor. Nah, setelah terpasang semua ringnya, bisa kita pasangkan langsung bodi dan bisa dikunci. Nah, untuk buat pengunci ini ada dua perbedaan, yang satu kepalanya besar dan yang satu kepalanya kecil. Nah, untuk yang kecil ini di bawah sini, yang besar di sini ya, tuh 2, 3, 4 di atas, kemudian di bawah samping kiri, kemudian di atas kiri. Ya, kemudian pasangkan rotornya, lalu dikunci rotornya.
setelah terkunci kita pasangkan penahan untuk murnya. Setelah terpasang bisa dikunci. Ya, terpasang. Bisa kita cek putaran baterainya terlebih dahulu. Nah, untuk putaran aman ya. Suara dari dongengnya juga masih bagus. Nah, itu dari main shaftnya, oke, nggak ada kesalahan, udah pas ya naik turunnya. Lanjut kita pasangkan dudukan spool yang besi dulu, kemudian klikernya, lalu ring teflon yang warna merah ini. Setelah itu spoolnya bisa dimasukkan ya. Kemudian dipasangkan knob spool. Kita cek dulu kekuatan dari drive-nya. Sip, drive masih bagus. Oke, tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari Daiwa Emblem S 5000T. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.